dengan tugas mata kuliah Praktikum MIPA di SD SPGK 4107. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu kacang hijau, deterjen, gelas plastik ukuran besar, gelas plastik ukuran kecil, botol minum ukuran 1000 ml, sendok, penggaris, air ledeng, dan juga tisu. Pertama-tama, kita masukkan air ke dalam botol minum ini sebanyak 1000 ml air. Sekarang kita masukkan deterjen sebanyak 1 gram ke dalam 1000 ml air. Kemudian kita aduk. Lalu, masukkan larutan deterjen tadi ke gelas pertama yang berlabel 100% sampai gelas terisi dengan penuh. Kemudian, tambahkan lagi air deterjen dengan air ledeng hingga penuh kembali. Lalu kita masukkan lagi larutan deterjen tadi ke gelas kedua yang berlabel 50%. Dan jangan lupa sampai dengan penuh. Lalu, air yang sudah berkurang tadi, kita tambahkan air ledeng lagi sampai dengan penuh. Jika sudah, kita ambil gelas yang ketiga. Kemudian, kita tuangkan kembali air deterjen ke gelas yang ketiga dengan label 25%. Lalu, air yang sudah berkurang tadi, kita tambahkan lagi air ledeng sampai penuh. Jika sudah, kita ambil gelas yang keempat. Kita tuang kembali air deterjen dengan label 12,5%. Kemudian, tambahkan lagi air deterjen dengan air ledeng hingga penuh kembali. Jika sudah, kita masukkan lagi ke gelas yang kelima dengan label 6,25%. Lalu, air yang sudah berkurang tadi, kita tambahkan air ledeng lagi sampai dengan penuh. Untuk gelas yang berlabel kontrol, kita tambahkan air tanpa campuran deterjen. Kemudian kita rendam dulu kacang hijau ini dengan air. Kemudian aduk. Lalu buang kacang hijau yang mengapung. Sementara kacang hijau yang tenggelam yang digunakan dalam percobaan ini atau kacang hijau terpilih. Jika sudah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memasukkan tisu ke gelas-gelas yang sudah kita kasih label tadi. Kemudian, kita buang dulu air rendeman kacang hijau yang tadi.
Selanjutnya, kita masukkan air deterjen yang tadi, yang 100% ke label 1, yang 50% ke label 2, yang 25% ke label 3, yang 12,5% ke label 4, yang 6,25% ke label 5, yang 3,1% ke label 6, dan yang label kontrol ke label kontrol lagi. Sekarang kita masukkan kacang hijau sebanyak 10 butir ke dalam gelas yang sudah diisi dengan air deterjen tadi. Selanjutnya, setelah menyelesaikan proses-proses yang tadi, sekarang kita tutup dengan kardus. Dan ini adalah hasil pengamatan selama 1x24 jam. Kesimpulannya adalah deterjen secara umum menghambat perkecambahan dan pertumbuhan kacang hijau, di mana konsentrasi deterjen yang lebih tinggi menyebabkan efek yang lebih buruk. Biji yang direndam dalam larutan deterjen, konsentrasi tinggi cenderung mati dan tidak berkecambah. Sementara konsentrasi rendah mungkin masih memungkinkan perkecambahan meskipun dengan pertumbuhan yang lebih lambat dan akar yang lebih pendek dibandingkan dengan biji yang hanya direndam air atau kontrol.